kita bakalan ngebahas tentang pendapatan nasional. Kemudian kita juga bakalan ngebahas tentang uang serta lembaga keuangannya. Penasaran kan apa yang bakalan kita bahas? Yuk kita simak yuk. Oke teman-teman, kita kan mau diskusi nih soal yang pendapatan nasional itu apa. Kebetulan aku beli jajanan karena aku dapat inspirasi untuk bahan diskusi kita. Bentar teh, hubungannya jajanan dengan pendapatan nasional apa? Nah, hubungannya itu adalah karena dari segi pengertiannya aja, pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat di suatu negara dengan dalam kurun waktu tertentu. Misalkan contohnya 1 tahun sekali kayak gitu. Bentar teh, kategori sumber-sumber pendapatan nasional itu dari mana ya? Nah, sebetulnya kategorinya ada 6. Nah, konsep kategori itu yang pertama produk domestik bruto, yang kedua itu ada produk nasional bruto, terus yang ketiga adalah produk nasional neto, yang keempat ada pendapatan nasional neto, yang kelima ada pendapatan perorangan, dan yang keenam itu adalah pendapatan yang dibelanjakan kayak gitu. Oke, aku kan udah jelasin tuh barusan mengenai pendapatan nasional. Dari segi kategorinya ada 6. Nah, ada 2 nih yang aku nggak bisa bedain, yaitu produk domestik bruto sama dengan produk nasional brutonya. Menurut kalian gimana bedanya apa? Jadi menurut yang aku baca, GDP itu bisa disebut juga gross domestic product, adalah nilai jumlah produk barang jasa oleh perusahaan di dalam batas wilayah negara dalam 1 tahun. Nah, contohnya yaitu seperti orang Korea, perusahaan di Indonesia bisa berpengaruh ke pendapatan nasional meskipun produk itu berdiri di Indonesia. Nah, kalau misalkan gross national product adalah total pendapatan yang diperoleh oleh produk lokal atau produk tetap suatu negara, atau bisa disebut juga dengan warga negara. Nah, aku ada contoh nih. Nah, ini kan tas lokal, tas nasional. Nah, ini kalau kita ke luar negeri terus ini dijual, berarti ini mempengaruhi pendapatan nasional. Gitu. Jadi gitu guys, bedanya itu ternyata setelah kita tahu ternyata bedanya itu dari segi nilai barangnya sama dengan yang si peran pembawanya. Oke, gitu aja ya guys. Nah, gini Lin, kan tadi teman-teman kita udah pada ngejelasin tentang pendapatan nasional itu apa, terus konsep-konsep yang berhubungan dengan pendapatan nasional itu apa aja gitu. Nah, sekarang yang belum aku tahu, gimana sih cara buat menghitung dari pendapatan nasional ini? Gitu. Nah, menurut yang aku tahu, cara menghitung pendapatan nasional itu ada 3. Yang pertama, pendekatan pengeluaran. Yang kedua, pendekatan produksi. Yang ketiga, pendekatan pendapatan atau pemasukan. Terus maksud dari ketiga hal pendekatan itu kayak gimana ya? Yang pertama kan kita pakai pendekatan pengeluaran, yang dimana kita menjumlahi semua pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi, contohnya dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, ataupun dari perusahaan itu sendiri. Nah, jadi kalau buat perhitungan pendekatan produksi, Y sama dengan P1 dikali Q1, lalu P2 dikali Q2, sampai dengan PN kali XN, yaitu pendapatan nasional. P itu harga barang, X itu jenis barang. Jadi yang ketiga adalah pendekatan pemasukan. Caranya menjumlahkan semua pendapatan dari suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Rumusnya Y sama dengan R ditambah I ditambah W ditambah P, yaitu pendapatan nasional. R itu pendapatan upah atau gaji, W itu pendapatan sewa, I itu pendapatan bunga,
bunga, dan P itu pendapatan laba usaha. Untuk perbedaan dari GDP dan GNP itu sendiri, GDP ini sendiri adalah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit usaha di dalam batas wilayah suatu negara. Nah, sedangkan GNP merupakan nilai produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk di suatu negara. Atau secara singkatnya, GDP adalah perhitungan dalam wilayah, sedangkan GNP adalah perhitungan berdasarkan kewarganegaraan. Setelah pembahasan mengenai pendapatan nasional, selanjutnya kami juga akan membahas mengenai uang serta lembaga keuangannya. Dipahami kan kawan dari video tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian uang. Uang adalah sesuatu yang digunakan sebagai alat tukar yang diakui oleh masyarakat luas sebagai alat pembayaran. Nah, untuk peran mata uang akan dijelaskan oleh teman saya Ardi, dan untuk pengertian lembaga keuangan sama jenisnya akan dijelaskan sama Yasmin. Dapat menyaksikan. Check it out. Di sini saya akan menerangkan tentang peran mata uang. Uang memiliki 3 peran utama. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, dan yang ketiga sebagai penyimpan uang. Sebuah lembaga keuangan adalah sebuah lembaga atau badan usaha yang menawarkan jasa di bidang keuangan. Jenis-jenis lembaga keuangan terdiri dari 2, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank yaitu lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang. Contohnya seperti bank umum, bank sentral, dan bank pengkreditan rakyat. Yang kedua yaitu lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank yaitu lembaga yang memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Contohnya seperti perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, dan pegadaian. Untuk manfaat lembaga keuangan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, manfaat realokasi pendapatan. Yang kedua, manfaat dari segi likuiditas. Yang ketiga, manfaat kemudahan transaksi. Dan yang terakhir, yang keempat, manfaat untuk pengalihan aset. Nah, dari manfaat juga ada fungsi-fungsinya keuangan. Nah, untuk fungsinya dibagi menjadi 7. Yang pertama, fungsi sebagai tempat penyimpanan kekayaan atau menahan nilai aset yang dimiliki. Untuk fungsi yang kedua sebagai fungsi pembayaran, dan yang ketiga memberikan sebuah jaminan. Yang keempat, fungsi pengetahuan dan informasi. Nah, yang kelima berfungsi sebagai transmutasi kekayaan. Yang keenam berfungsi sebagai pembiayaan, dan yang terakhir yang ketujuh berfungsi sebagai likuiditas atau memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada nasabah. Terima kasih. Setelah pembahasan mengenai uang serta lembaga keuangannya, dapat disimpulkan bahwa uang merupakan alat tukar yang diterima oleh masyarakat secara umum sebagai alat pembayaran. Untuk lembaga keuangannya sendiri terdiri dari lembaga keuangan bank serta lembaga keuangan non-bank. Untuk lembaga keuangan banknya terdiri dari bank sentral, bank umum, serta bank perkreditan. Sedangkan untuk lembaga keuangan non-bank terdiri dari perusahaan asuransi, perusahaan leasing, perusahaan dana pensiun, dan perusahaan pegadaian. Nah, demikianlah penjelasan dari lembaga nasional dan uang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya.
Saya perwakilan dari kelompok 1 ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Buatku bertahan, hidup yang ku jalani.